mahasiswa tersebut dalam dan keaktifannya dalam instruksi dalam sekolah. Silahkan, maaf sekali, waktu Anda sudah tidak cukup untuk instruksi, saya lanjutkan sehingga pada akhirnya goals dari kami adalah agar kurang berhasilnya pendidikan karakter di sekolah ini akan terwujud jika kita menggunakan solusi dan mekanisme dari kami, di mana kita akan memperbaiki mindset dan juga kita akan memperbaiki cara didik orang-orang di desa, jadi dia bisa mengakses kualitas yang sama seperti pendidikan yang diakses oleh orang-orang di kota. Artinya ini akan menciptakan suatu pemerataan, karena pada akhirnya orang-orang di desa bisa belajar seperti orang-orang di kota dengan kurikulum yang akan diupdate terus, yang akan disesuaikan terus, bukan pada akhirnya. Dan pada akhirnya, mengapa yang bisa mengakses di kota hanyalah orang-orang mayoritas, walaupun mereka akan merantau perihal komposisi pembicara. Nah, kita ngomongin dulu hal-hal dasar deh, kayak gitu. Hal-hal dasar di dalam komposisi teman-teman, di dalam menentukan pembicara pertama, kedua, ketiga, hingga pembicara penutup atau pembicara simpulan. Nah, kami dari tadi juga kayak bertiga itu greget sebenarnya, kayak gitu. Teman-teman bisa melihat kembali atau mengonstruksi kembali masing-masing peran di dalam timnya sebelum terlambat. Siapa tahu tim dari teman-teman ini akan maju ke babak selanjutnya. Karena tadi ada beberapa hal yang saya lihat dan yang kami lihat juga bahwasannya ada sebenarnya ini tipe pembicara kedua sebenarnya sangat kritis untuk menyampaikan, sangat tajam di dalam mengulas dan menguliti berbagai argumen, tapi sayangnya dia ditempatkan di tempat pembicara pertama yang harusnya cukup tenang untuk itu. Ada yang harusnya dia pembicara kedua tetapi diletakkan di pembicara pertama. Jadi hal-hal seperti ini merupakan strategi ya teman-teman di dalam mematikan lawan. Jadi jangan sampai komposisinya juga terbalik. Teman-teman lihat kembali masing-masing potensi dari masing-masing pembicara itu dari segi komposisi ya, teman-teman dilihat lagi supaya apa? Supaya kenapa teman-teman? Karena dari rubrik penilaian saja itu penilaiannya per tim. Satu lemah dalam satu tim menyebabkan bapaknya tunaksara, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, tapi pola berpikirnya itu selalu sosial ekonomi. Ya, coba kita tilik lagi masuk dalam kalau misalnya debate. Habis itu, nah ya, kalau misalnya speaker ngomong, jadi ya, coba perhatikan Atta ya. Ya, perhatikan ya. Nah, gimana nih? Nah, bagus tak? Atau misalnya, ini nih, tunjuklah lawan bicara Anda dengan seluruh tangan, kan? Seluruh jari, kan? Kalau misalnya cuma gini, atau misalnya kayak gini-gini, atau misalnya seperti ini, makanya oleh karena itu, eye contact, your gesture, semuanya penting dalam perdebatan. Perdebatan tuh maksudnya pembicara itu dihadirkan untuk meyakinkan juri atau dewan di dalam hal ini bahwa saya setuju dengan pendapat Anda. Yang mana mestinya masih standstill, itu yang menang. Dan mekanisme debatnya accepted di dalam ruang perdebatan. Sekian, terima kasih.